sebagai host di podcast berbincang tentang pendidikan mulai dari zaman dulu sampai sekarang menggunakan teknologi. Jadi saya mau sharing sama teman-teman saya di sini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman saya sebelah saya yang bernama. Halo, saya Desia Natalia. Halo, saya Lili Sinalingga. Saya Krisna Pirahatini Badowo. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya dulu pada teman-teman saya ini. Kalian dulu kan pernah SD kan? Pernah. Jalan pendidikan dulu pernah Pernah. dari SD kan sampai jenjang perkuliahan. SD itu kita di presiden kita Soeharto kan? Atau Soekarno? SD ya? Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, Iya. kalau di SD aku tuh kemarin presidennya itu pada masa jajarannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, mau nanya nih, kalau kan semua kan beda-beda nih, dari wilayah beda-beda kan. Sistem pendidikan kalian di SD itu gimana sih? Atau kurikulumnya menggunakan apa dulu? Oh, kalau aku kemarin sistem pendidikan kurikulum KTSP 2006. Iya sama. Sama Di aja tempatku sih, semua juga gitu. mungkin semua pendidikan pakai kata Iya, waktu masa rata-rata. itu. Kalau aku sih kemarin kan aku kan pakai KTSP nih. Tapi kalau misalnya ada tentang media pembelajaran itu kami pakai gambar. Kalian tahu gambar kan? Tahu. Nah. Kayak poster kan? Ya kayak poster gitu kan. Terus ada yang kayak tarian dari daerah ini langsung ada gambar kan. Itu kami media kan. Apa kalian sama juga sih? Sama sih. Iya, Kalau di sama sih, sekolahku, lebih kurang sama. iya. Sama, karena kan teknologi kemarin di tahun-tahun itu mungkin minim. Iya, masih belum ada. Oh, kalau mikrofon itu masuk teknologi nggak sih? Masuk. Masuk sih. Masuk. Yang mikrofon speaker itu. Iya, masuk. Aku kan dulunya SD-nya di desa gini kan. Nah, desaku nih kayak belum maju gitu. Nah, jadi belum maju gitu. Jadi kalau upacara kan pakai mikrofon gak sih atau enggak? Enggak, kalau kami enggak. Kami bakal lonceng bel berbunyi itu bukan yang kayak sekarang kan pakai tombol-tombol listrik. Kalau kami Iya, enggak, speaker. pukul. Enggak. Kami yang pukul pakai pukul-pukul. iya yang pakai besi. Iya, Iya. pakai teng gitu. Kalau kan lonceng kan ada kan yang basic itu. Nah, di gini-gini Iya. itu. Kalian pakai gitu? Iya, gitu lah. Iya, zaman itu pakai itu. Mungkin sampai sekarang enggak sih. Enggak lah. Kalau sekarang udah pakai speaker. Oh, nih gini kan, kalau SD kan masa-masa bermain lah. Nah, masa-masa bermain. Kalau aku sih pribadi kalau main itu masa bermain tuh kami main tradisional. Kalian juga gitu gak sih? Iya, main tali. Ya, main kelereng. Kayak istirahat Iya. gitu kan? Ya. Nah, mau tanya sih kalian dulu ada yang bawa HP gak sih? Enggak ada. Di zaman itu belum ada sih HP. Tapi Tahun itu Ada, tapi yang nggak pakai kamera itu. Oh, yang pakai senter. Tapi jarang banget Yang anak ada SD senter. menggunakan itu. iya. Tapi kan iya kita memang nggak memakai itu. Cuman punya Cuman orang tua. bawa. Iya, orang tua kan ada. ini orang tua. Tapi sebagian kan ada tuh yang bawa HP Nokia. Iya, ada. Main ulang kan? Ya, yang sekali-sekalian kan kalau Iya. setiap kalah kamu lagi. Iya, jadi itu kan. Tapi menurutku kalau permainan dulu kan beda. Kalau permainan sekarang kan pakai game-game gitu kan, yang Iya. game online gitu. Iya. Tapi Kayak Mobile lebih Legends. otak itu lebih gimana lah? Lebih kreatif dari permainan tradisional. Menurut kalian gimana sih? Kayaknya lebih fresh waktu SD Iya, di waktu tahun SD. itu. SD. Nah, kembali kan SD kan udah zaman zaman siapa SBY. Iya. Nah, zaman SBY kan dari menjabat 2004 sampai 2014. Diganti sama Jokowi. Jokowi kemarin apa itu? Pemilihan presiden 2013 kan. Pas waktu waktu kelas 5 SD sama berarti angkatan kakaknya. Aku angkatan tahun 2013 aku kelas 1 SMP. Ini di 2013 SD ada aku. perhitungan kan dulu. Ada. Dari hitungan itu kalkulator masuk enggak sih teknologi? Kayaknya masuk. Masuk. Kalau sempoa mungkin tradisional. Tapi Iya, aku itu SD kemarin jarang banget orang pakai kalkulator yang ke sekarang. Aku ada. Aku Dulu ada, pas aku itu. ada. Pakai Yang kecil. Yang Pakai di Aku kotak dari kotak pensil. pensil. Iya, ada kotak pensil nempel kan. Iya, yang nempel. nempel. Aku tuh dulu yang pakai bulat tanda ini ada kan? Ini segini. Terus buat hitung ini, misalnya ini ditambah 5 kan? Nah, 1, 2, 3. Ada yang kecil-kecil itu apa sih namanya? Sempoa ya? Sempoa. Sempoa, Ya, namanya. sempoa Aku itu. pakai sempoa juga. Kalau enggak Aku lidi. sempoa, iya. Iya, kotak loh. Kalau lidi, aku itu buat pembagian hitungan Iya, bisa pembagian juga. itu. Nah, lanjut ini kan udah SD, kita lanjut ke SMP. Nah, SMP kan zamannya Pak Jokowi. Pasti kan itu
pendidikan juga berubah juga kan dari kurikulumnya. Aku kurikulum 13 dulu pas kelas berapa ya? Aku nggak pakai kurikulum 13 atau kalian pakai kurikulum 13? Aku kayaknya pas masuk SMP udah pakai. Iya, udah pakai. Wah, beda-beda dulu aja udah pakai. Kelas berapa? Kelas 2 udah sih. Udah Aku- ganti. Udah. Aku kelas 2 tahun 2016. Terus yang pakai kurikulum 13 itu adik kelas. Jadi diterapkan ke adik kelas dulu. Berarti Kayak penerapan penerapan. kurikulumnya tuh nggak rata ya? Iya, nggak rata, kayak uji coba dulu kayaknya di kelas atau penerapannya dulu. Kalau kami dulu 2000 berapa itu? Pas kelas 2 SMP. Nah, pas kelas 2 SMP udah pakai kurikulum K13. Nah, Tapi lebih kreatifnya lebih ditekankan lebih kreatif adik kelas yang buat K13 kan. Nah, tapi kami nggak terlalu aktif sama adik kelas kan. K13 itu yang mereka pulangnya telat dari kami sih yang pakai apa tuh? iya kan KTS. kemarin Nah. ada full day, tapi full day diterapkan di kurikulum Merdeka. Enggak, kurikulum 13 juga. Ada? 13 pas aku SMA. Ya, SMA. Tapi kan nggak ada full day. Kelas 2 SMA loh. aku SMA. Iya. Oh. Kurikulum 13 itu lebih efektifnya pakai ITC, Cok. Lebih pakai teknologi gitu. Enggak ITC sih, kayak TIK kan? Iya, Tik mau di SMP udah ada. Nah, Oh, kalian ada pelajaran TIK juga? Ada. Udah mulai teknologi. Kemarin ada di SMP ku itu ada banyak komputer. Ya. Terus kami sekali seminggu tuh ada masuk jadwal Iya. mata pelajaran TIK. Kami diajarin cara buka Microsoft Word, Excel. Aku SMA. Iya. Oh. Kurikulum 13 itu lebih efektifnya pakai ITC, Cok. Lebih pakai teknologi gitu. Enggak ITC sih, kayak TIK kan? Iya, Tik mau di SMP udah ada. Nah, Oh, kalian ada pelajaran TIK juga? Ada. Udah mulai teknologi. Kemarin ada di SMP ku itu ada banyak komputer. Ya. Terus kami sekali seminggu tuh ada masuk jadwal Iya. mata pelajaran TIK. Kami diajarin cara buka Microsoft Word, Excel, menggambar di Word, PowerPoint. Membuat tabel. Iya, membuat Ya, tabel. Kemarin Penjumlahan dengan Excel. kami kan Kalau nggak salah TIK itu kelas 2 SMP loh. Kelas 1 juga kami belajar, tapi kelas 1 kami materi dulu. Kelas 2 baru praktek. Iya, benar. Pengertian Microsoft Word, penemuan Microsoft Word, itu tuh dari materi dulu sama gurunya. tapi baru kal- teori. tapi kalian kalau presentasi itu menggunakan kan sekarang kan kita dari mulai SMA nih, aku mulai dari SMA udah tahu segala yang PPT, Word, terus lagi memang diajarkan tapi penerapannya tuh di waktu SMA sih sama kuliah. Kalau di SMP tuh kayak presentasi menggunakan manual aja, pakai buku aja, habis Iya. itu di Iya. ini gitu. Iya. Iya, kami masih gitu. Oh, kalau dulu kalian ujian nasional itu menggunakan komputer juga Enggak. Enggak. atau secara lisan? Masih menggunakan kertas pensil. Berarti sama. Aku juga menggunakan kertas, tapi pas ujian adik kelasku itu yang menggunakan kurikulum 13 itu ada kelas. Mereka udah menggunakan komputer semua. Nah, komputer itu disumbangkan dari dikasih dari dinas lah ke sekolah. Kukira kalian sama Manata juga ya? Enggak. Nah, masuk nih ke SMA. Gimana sih pendidikan di SMA? Bedanya dari SD nih, dari SD, SMP, nah kuliah. Kalau menurutku SMA paling rame. Enggak rame. Kenapa nih? Kenapa nggak rame? Enggak rame oleh kan zaman itu zaman Covid kan. Ya. Iya. Jadi kita sekolahnya online, daring, dari rumah. Tapi udah dari itu banyak pengalaman juga sih. Mungkin gak ramenya bagian pas era Covid, tapi ramenya itu 1,5 tahun deh. Iya, tapi kan nggak terlalu menikmati. Kalau kakaknya? 3 tahun aku SMA tanpa Nah, raja. kakaknya kan duluan dari kita, jadi kita Teknologi di SMA aku lumayan, bisa dibilang lumayan sangat bagus ya. Dari bel itu loncengnya ada bunyi, terus kalau gurunya itu absen sidik jari langsung. wow, Bahkan lebih keren dari kampus kita sekarang. wow maju sekali. Iya. Maju punya mereka. Sebelum jam 7 teng tuh gurunya sudah sidik jari. Telat dari itu nggak dapat gaji, biasa Oh. swasta. Berarti gurunya bisa merata sama siswa gitu. Iya, Ini sekolah swasta. swasta ini sekolah swasta. Terus kami Atau gimana kak?
Aku swasta di Kementerian sana, Sumatera Utara. Jauh sekali kan? Berarti beda. Iya, Medan. Beda. Setelah itu kami punya lab komputer, lab biologi, sama lab kimia. Lab komputernya kami punya banyak, sekitar 60 atau 50 lebih kurang komputer. Jadi kami seminggu ada 2 kali pembelajaran teknologi. Lalu kami ujian kemarin sering memakai komputer pribadi masing-masing. Pokoknya intinya kami menggunakan teknologi itu lumayan bagus dan Lumayan pesat sangat lah. baik kami gunakan di SMA. Di SMA. Ya, di SMA. Lain banget sama di SMP yang cuma seminggu sekali, itu pun jarang masuk. Kebanyakan materi, teori. Prakteknya jarang. Tapi kami dulu, aku menceritakan pengalamanku ya. Kami dulu tuh waktu SMA ada nggak presentasi. Nah, kami menggunakan segala LCD, terus laptop. Terus LCD-nya itu di tiap kelas ada nggak sih? Nah, Gantian. itu gantian itu. Masalahnya LCD di kelasku itu semua kelas ada dari kelas 1, 2 sampai 3 SMA. Yang kelas 1 SMA itu ada 7 kelas. Ya. Semuanya tiap kelas itu ada LCD. Itu- Udah lengket di sini LCD. Oh, udah lagi udah terpasang nggak Udah pasang. nggak dipasang-pasang lagi. Kita tinggal bawa laptop. Enak banget itu. Kami dulu ini kan LCD. Kan banyak kelas. Pinjam-pinjam nggak ada Pinjam-pinjam, berebutan. Iya. tapi pinjam-pinjamnya kami nggak kembaliin gitu. Kami sembunyiin di dalam Kami kelas. enggak, bahkan kami kadang bekerja sama guru, Bu, hari ini nonton yuk gitu. Kami bawa sendiri laptopnya, ya udah nonton aja. Tarik bawah layarnya, terus sambungkan, udah kita tinggal Kurikulum nonton. 13 nih asik ya. Asik, Kayak menggunakan asik. teknologi gitu. Iya, Asik, lumayan asik. santai juga. Iya, buat segala kan gini kan dari SD, SMP kan jarang nih disuruh bawa HP. Habis itu lanjut ke kurikulum 13 kan menekankan segala teknologi kan, buat kita presentasi, buat dari laptop, bawa laptop atau bawa HP kan. Iya, boleh. HP kan bisa ngetik word kan bisa kan di HP, Bisa. lebih bisa gitu. Nah, bisa nonton film juga. Nah, yang positif itu kita bisa nonton film kalau udah selesai nih presentasi. Biar nggak membosankan. Iya, diistirahatkan. Tapi lebih anehnya loh, ini pengalaman saya. Dulu tuh pas SMA itu yang namanya HP itu nggak diperbolehkan. Dibawa ya. Iya. Terus gimana kalian kalau misalnya presentasi gitu? Nah, kami memang tidak diperbolehkan. Kan kami ada LCD. Jadi kami belajar itu dari buku paket. Oh, Siapa yang dibawa Parindes? Iya, dari dari buku paket itu materi-materi itu diambil dari situ. berarti kalian kalau di sana nggak ada segala LCD gitu? Ada, Ada tapi gimana? tapi itu pakai laptop loh, laptop dari Laptop boleh bawa? guru, enggak, itu laptop guru. Guru. khusus, iya. Kami kalau HP itu memang tidak diperbolehkan. Kami juga HP nggak boleh dibawa sih. Ada raja-raja HP. Dulu pernah 1 minggu aku bawa HP, 1 minggu itu ditahan di kantor. Iya sama emang, guru. aku juga. Tapi menurutku misalnya kalau kita menggunakan kurikulum 13 yang kemarin kan, itu ada dampak positif sama negatif juga sih. Ada sih. Ada apa sih? Nah, kami kan disuruh kan waktu SMP, waktu SMA tuh bawa HP nih. Nah, positif itu kalau ada segala presentasi kan teman-teman Bisa langsung. bertanya kan atau guru bertanya kita bisa searching di Google kan. Iya jawabannya. Nah, jawabannya. Tapi dampak negatifnya juga ada juga. Karena apa? Siswa kan kalau di dalam kelas nggak memperhatikan guru. Nah. Iya. Main HP di Fokus sama HP-nya main masing-masing. dia. Apalagi kan sekarang kan zaman game-game gitu kan. Iya, Nah, Mobile Legend. Nah, Mobile Legends segala PUBG Iya. gitu kan. Terus lagi kalau dampak negatif, kami dulu juga ada razia Kami Kami dari polisi gitu. Langsung turun tangan ke lapangan. Yang lebih parahnya itu si Iya. galeri juga diperiksa. Iya, itu. Kayak gitu. Kalian juga pernah kayak gitu? Iya. Oke. Tadi kan udah dari SD, SMP, SMA. Udah ada kan perbedaan pembelajaran yang menggunakan teknologi kan zaman ke zaman. Udah nih, kalian semua kuliah kan? Kuliah. Kuliah, pasti ada kuliah kan? Nah, aku mau nanya nih, perbedaan kalian ini atau perbedaan antar kalian waktu jenjang sekolah ini sama kuliah ini apa sih? Atau bedanya kalian waktu kuliah ini waktu sekolah kan apa namanya itu, teknologi kalian lebih pesat itu di sekolah kalian, sedangkan di perkuliahan itu beda. Bisa diceritakan sih? Dari situ. Siapa dulu nih? Atau mulai di gini nih, di sekolah kalian ini menggunakan LCD, pas di kuliahnya menggunakan hanya seberapa kelas aja gitu? Kalau aku pribadi dulu. Lilis. Di SMA kan seperti yang aku ceritakan tadi, di SMA kami sangat teramat full menggunakan LCD. Jadi nggak kayak di kampus kita yang ketika kita butuh LCD kita harus cari dulu Pak sapamnya di mana sampai berebutan LCD gitu kan. Sedangkan di sekolah SMA aku nggak ada sama sekali hal seperti itu. Ketika aku masuk dan melihat keadaannya seperti itu, aku pertamanya shock. Oh kok gini sih? Gitu ya kan. Terus papan tulisnya yang
yang masih kayak gitu. Kalau kami di sana juga ada papan tulis, bukan papan tulis, yang kayak di mana, di gedung merah, papan tulis yang Iya. touchscreen. Iya. Nah, Iya. kami juga ada di sana. Cuman itu di ruang guru aja gitu. Tapi setidaknya ada kan menggunakan teknologi itu di sekolah SMA. Sedangkan di kita di sini jarang banget kita gunakan di situ. Itu bahkan beberapa dosen yang menyuruh kita untuk ke sana dan mencoba untuk menggunakan layar touchscreen, iya kan? Itu pun kadang beberapa dari kita nggak tahu cara menggeser slide, bahkan menghidupkannya juga kadang kita nggak ada yang tahu. Dan nggak semua mahasiswa yang kuliah di sana yang mengunjungi gedung merah, gedung biru, nggak semua mahasiswa yang pernah menyentuh itu. Iya sih, apalagi kan Itu minusnya. Iya, apalagi kan banyak yang mahasiswa kan berkumpul menjadi satu kan. Jadi dari satu wilayah, dari hulu, dari Pokoknya dari pedalaman lah. Iya, banyak nah, lah. kan pedalaman kan sebab kita tahu. Jangankan teknologi yang kita sekarang bicarakan, jaringan aja mereka kayaknya nggak ada deh. Beberapa dari Listrik aja nggak ada. Beberapa itu iya. yang kasihan banget. Nah, terus lagi kalau kan sekarang ini mahasiswa, kita kan maha dari siswa. Nah, maha dari siswa. Jadi otomatis kita tahu, nggak mungkin kita dosen kan udah tahu kita mahasiswa, jadi kita yang berperan penting kan. Jadi berperan penting terus dalam pelajaran. Jadi kita dibagi satu kelompok kan, beberapa kelompok. Habis itu dikasih materi, habis itu dipresentasi. Nah, presentasi kan menggunakan teknologi juga. Seharusnya. Ya, menggunakan segala PPT kan. Nah, tapi kasihan juga mahasiswa dari pedalaman nggak tahu segala teknologi gitu kan, tiba-tiba disuruh buat PPT. Seharusnya itu dia harus bisa beradaptasi dong. Iya, menurutku seharusnya mahasiswanya yang bisa beradaptasi. Ya, menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Belajar. Belajar. Namanya juga kan kuliah. Kan itu udah dibuat kelompok kan. Iya. Nggak Iya. mungkin kan nggak bisa nanya sama teman kelompok. Nggak mungkin dia cuman berpikir sendiri. Iya. Iya. Nggak mungkin nggak ada yang tahu di dalam Kembali lagi ke kelompoknya. diri sendiri kan. Iya, iya. Nah, jadi misalnya kalau udah nih, jadi otomatis LCD kan enak ya, kayak punya kakaknya udah terpasang, Tertempel, ya. tempel gitu. Kan misalnya ada LCD yang pakai colokan gitu, paham nggak sih? Iya, ada. Nah, diangkat dulu dicolokkan lagi, apalagi kan LCD-nya berganti-gantian gitu kan. Ada yang nggak tahu cara Ada masang LCD. Iya. dulu waktu SMA aku bisa pasang LCD. Gara-gara kami tiap hari presentasi kan. Kalau kuliah? Kalau kuliah, gara-gara kemarin kan udah Covid nih, udah Covid. Jadi enak tuh pakai Google. Google kan tinggal Google Zoom itu, yang Iya. sama Google Meet itu. Iya. Itu kan kalau mau presentasi tinggal screen itu apa sih? Iya, Ya screen kan. iya. Nah, kalau sekarang offline itu menggunakan LCD. Nah, akibat Covid kemarin, jadi aku lupa cara pasang LCD itu. Kalian juga Gimana Pak? Iya, iya. Kadang Aku juga. kabelnya kebalik. Iya. Kabel HDMI dipasang di sini, USB dicolok di itu, sini. USB kan banyak nih colokan di laptop nih. Iya. Wah, mau colokan di mana ini gitu. Ada yang nggak bisa geser layar. Touchscreen. Iya. Iya. Nah, beda lagi kan. Ada nih gedung yang Merah-merah. merah putih kan. Hah. Tuh, menggunakan lebih canggih lagi Iya. LCD-nya. Apa sih namanya LCD? Touchscreen, kan? touchscreen. Nah, touchscreen-nya itu Papan cuma tulisnya tinggal colok ini kabel kan USB-nya Bisa kayak geser. ya kayak laptop nih. Habis itu udah tersambung. Tapi cara gesernya nggak tahu. Malunya. Tapi sih menurutku wajar gak sih? Iya, wajar aja sih. Wajar. Ngikut saran teman pun kadang sesat Ya, kerasa. namanya juga belajar kan. Iya. Jadi kita ya udah belajar gitu, belajar dari kesalahan. Kecuali nih, udah dikasih tahu nih arahan nih, tapi dia belum paham berkali-kali, itu bukannya apa ya? Enggak. Bukannya meningkat, itu malah menurun rasanya. Nggak mau belajar. Ya, gak mau belajar gitu. Udah. Udah sih. Pengalaman. Pengalaman. Jadi kakaknya semua tuh udah merasakan tentang dampak dari teknologi ya, dari Udah. zaman ke zaman, Dari SD, dari SMP, SMA, dari sampai mulai kuliah. game kita tradisional dari sampai ke online gitu. Iya. Tinggal pecet-pecet kan enak di HP. Tapi menurutku itu positif itu enak kita main di rumah. Tapi sosialisasi kita jadi rendah. Nah, itu. Kalau dulu tuh enak loh, tradisional, Introvert tapi semua kita loh. ada yang namanya kan kita main kelereng tuh. Iya. Udah pasti kan ini tuh Iya. gerak. Ibaratnya Kaki kita gerak juga, badan kayak- kita gerak. Kayak Hati orang-orang kita bilang gerak. tuh, beradaptasi yang sama dekat makin semuanya. jauh, yang jauh makin dekat. Nah, tapi dulu waktu kecil ada feelingku mau main ke rumah teman. Jadi feelingnya pasti temanku ada di rumah atau tempat bermain. Kalau Sekarang, Peg, di mana? Kalau langsung calling, ya, langsung calling. Kalian ada nggak sih teman kalian udah akan disuruh ke rumah nih? Kalau dulu zaman aku belum mengenal teknologi, nggak sudah bawa HP, aku ketok nih, panggil
Ada dulu juga panggil nama bapaknya, orang tuanya. Kalau sekarang teman di depan rumah, jangankan buat ketok, peng aku di depan, di depan, bukain. Jadi kita nih hemat suara dia. Iya. Pernah nggak sih kalian ngerasain chat teman hari ini besoknya di Oh, pernah banget. Gila, memang teknologi Gila, ini. teknologi itu kayak apa ya? Kalau salah digunakan tuh kayak gitu. Iya. Iya. Emang. Hal yang sebenarnya harus dijawab sekarang, dijawabnya besok. Besok. Beda jauh ya dari zaman kita sekarang ini. Kalau dulu tuh cuma pakai insting. Iya. Pakai naluri. Iya. Insting juga. Kita banyak Segala PUBG Iya. gitu kan. Terus lagi kalau dampak negatif, kami dulu juga ada razia Kami dari polisi gitu, langsung turun tangan ke lapangan. Yang lebih parahnya itu isi Iya. galeri juga diperiksa. Iya, itu. Kayak gitu. Kalian juga pernah kayak gitu? Iya. Lanjut nih. Ini kan pakai segala teknologi nih. Kalau kalian dulu misalnya apa ya? Menurutku ini apa ya? Ini LCD itu kalian boleh nggak sih? Misalnya kalau ada organisasi itu dipakai juga loh. boleh. Iya, dipakai. Boleh pasti. Apalagi di tempatku kan setiap ruangan ada LCD-nya. Jadi kami nggak angkat-angkat LCD lagi kayak kita Nggak di kesana kampus. kemari. Ya. Enak banget ya. Tapi enak juga sih dulu zaman aku pas tapi SMA. Tapi ada kan kemarin yang COVID-19 itu, menurutku yang membantu banyak tuh teknologi, benar gak sih? Banget. Iya. Banget. Mulai dari Kan kita pakai HP, pakai Iya, laptop. dari kita sampai Ngurus-ngurus berkas. Aplikasi-aplikasinya pun. kita ujian juga kan. Iya, kita ujian. kita ujian pakai HP juga kan. Tapi aku nggak ujian. Tapi kalian ulangan kemarin misalnya ada UTS UAS itu pakai HP juga? Enggak, kemarin aku pintar. Aku bisa ngejawab pertanyaan tanpa lihat HP. Enggak, maksudku kayak gini. Sekarang enggak. Enggak, maksudku gini. Kalian kan soal ini dibagi, ada kan yang di Google gitu atau di sering di tolong itu yang buat segala kuis. Nah, kalian itu menggunakan atau manual tulis kertas gitu Manual. atau langsung ketik di HP? Kan ada soalnya dikasih di grup itu. Waktu ulangan. Iya, waktu ulangan. Waktu ulangan. SMA nih. Iya. Iya, Oh, SMA. SMA aku nggak ada. Aku COVID tuh udah lewat. Aku selesai SMA dulu baru COVID. Kamu lulusan tahun berapa sih? 2020. Aku kalau Kita 2021, Des. di sekolah aku nih kan, dulu kalau UTS itu soalnya tuh dikasih di grup Ya, sama aja sih. UAS. UAS sih. Habis itu dijawab pakai HP. Terus lagi kalau kalian dulu misal ini kan sangat membantu di COVID, kita kembali ke COVID kan. COVID itu ada sih satu negatifnya. Kalian tahu? Jaringan. Oh iya juga sih. Paket data. Tapi kan paket data kemarin ada dari pemerintah. Enggak banyak, cuman khusus pendidikan mana boleh buka sosial media yang lain. Yang lebih parahnya, Cuma bisa buka WA. yang lebih parahnya Tapi itu itu bisa diakalin. dikasih paket tapi jaringannya susah. Jaringan Oh susah. iya. Itu Di yang tempatku, kampungku tuh susah jaringan. Tahu pas ujian tuh naik ke gunung kan. Iya. Ya. Tapi kan kalau ini kan aku rasa aplikasi yang membantu itu Classroom, benar gak sih? Iya, Iya, Classroom. Habis itu Zoom. Zoom. yang paling utama tuh WA. Iya, yang WA. paling utama. WA kan buat kirim-kirim grup. Familiar banget. Familiar WA sekarang. Aku WA tahunnya WA itu dari tahun 2016 waktu aku SMP. Iya, Aku kayaknya dari aku kelas 2. aku dari Kayaknya SMA. 3 SMP Aku mulai- ke kelas 1 SMA. Iya, baru itu. tahu. Aku mulai belajar WA tuh kelas 2 SMP. Aku masih Facebook kemarin SMP. Aku nggak ada Facebook. Sadar gak sih kita nih Aku semakin Facebook kelas 3 SMP loh. sadar gak sih kalian kalau perkembangan zaman ini sangat merubah gaya Gila, sangat Gaya banget. hidup. gaya apa ya? Gaya beda. Aku lihat anak SD zaman sekarang TikTok kan Jauh banget dari kita. Aku pernah baca kita generasi terakhir yang menggunakan game menggunakan Tradisional. ya. Itu kan. seterusnya di atas kita menggunakan Udah TikTok Iya. kan dia. Tapi sekarang pasaran itu kalian menggunakan Telegram. Gunakan. aku nggak pakai Telegram. Aku pakai. Segala ngisi Udah data langsung sekarang dapat. itu menggunakan segala teknologi semua kan. Iya, semua. Dalam pembelajaran. Aku paling suka nih kalau misalnya dalam pembelajaran itu ada kuis, tapi kuisnya tuh berbasis teknologi. Itu paling suka. Kalian gimana sih? Suka juga supaya terpacu aja. Iya. Cuma kita harus bisa mengendalikan diri buat ketika kita mengetahui pertanyaan itu kita nggak nyari jawabannya dari Google gitu. Itu iya. enaknya. Kita harus bisa menguasai diri di bagian itu. Masalahnya nih kalau ada pertanyaan yang dari kuis-kuis gitu pasti kita langsung Cek salin, Google.
Cari AI, simpelnya gitu. Itu yang salah sebenarnya. Oke guys, sekian dari podcast kami tentang berbagi pengalaman dari kami dalam pendidikan zaman apa ya? Zaman SD, Zaman SD, SMP, sampai SMA, sampai menggunakan kuliah. teknologi. Oke. Jangan lupa buat teman-teman semua, jika menarik dari perbincangan kami hari ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, dan jangan lupa share-nya. Oke, bye-bye.